Nah, di sini saya coba carikan ya PT Dongyang. Cuma di sini websitenya kayaknya tidak resmi dan website ini berbahaya. Bisa mencuri data kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusannya, apapun itu. Hari ini makin semangat lagi, makin dikuatkan mentalnya ya teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas tentang hati-hati dapat tagihan dari pihak ketiga. Awas, rekening kalian dipelintir. Nah, maksudnya seperti apa? Itu akan kita bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik untuk kalian yang sedang galbay ya. Oke teman-teman, ini buat kalian ya. Sebelumnya saya menginformasikan dulu ya. Ada seorang teman yang bertanya dia mau galbay di salah satu aplikasi. Terus dia bertanya, "Mbak, kira-kira saya perlu lapor OJK enggak? Kalau saya lapor, kalau saya galbay biar nantinya nggak usah ditagih-tagih ke saya, Mbak." Nah, berikut pertanyaannya. "Kak, saya berniat galbay di APK pinjam duit karena sudah nggak bekerja. Apa saya aman lapor OJK untuk menghindar dari DC?" Nah, saya yakin pertanyaan ini sama juga dengan pertanyaan kalian ya. Jadi saran dari saya tidak usah lapor ke OJK karena juga percuma. Karena tidak akan berimbas apa-apa. Efeknya nanti malah kamu akan terus-terusan dikejar. Jadi kalau mau galbay ya sudah galbay aja. Nggak jadi masalah, terus aja untuk galbay, jangan pernah berpikir ini itu ya. Yang penting kunci saja sosmed kalian. Kalau ada kode OTP tagihan nggak usah ditanggapi, abaikan aja ya. Mau itu dikirim surat somasi, mau itu DC sudah foto depan rumah, abaikan aja selagi masih aman. Selagi kalian masih bisa untuk terus galbay, galbay aja. Karena kalaupun DC datang ke depan rumah kalian, terus kalian nggak ada untuk bayar, mau ngapain? Nggak mau ngapa-ngapain juga kan, nggak bisa bayar gitu. Karena kalau makin kalian berusaha untuk membayar, makin terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam lagi. Sudah banyak korbannya, jangan kita lagi ya. Nah, lanjut teman-teman. Di sini masalahnya masih naik lagi untuk pinjol dana syariah. Karena di sini OJK sampai turun tangan melaporkan pinjol ini ke polisi. Beda dengan pinjol-pinjol yang lainnya ya. Karena di sini informasinya makin bertambah. Kerugian yang dialami oleh para lendernya mencapai 2,4 triliun. Informasinya, OJK melapor ke polisi soal dugaan kecurangan di dana syariah Indonesia. Sementara ini yang bisa diidentifikasi gagal bayar itu 2,4 triliun. Nah, tidak menutup kemungkinan ya bisa bertambah lagi karena PT DSI sendiri sudah berdiri sejak tahun 2018 yang mana menghimpun dana berjumlah lebih dari 7 triliun ya teman-teman ya. Diinformasikan kalau skema yang dipakai oleh dana syariah ini adalah skema Ponzi yang berkedok syariah, yang mana merekrut orang untuk menanamkan saham dan menghasilkan uang. Ketika sudah tidak ada lagi orang yang mau bergabung dan menanamkan saham mereka di sana, akhirnya perusahaan terjadilah gagal bayar gitu ya. Dan ini saya yakin nih, tidak hanya ada di dana syariah, akan ada beberapa pinjol-pinjol yang mengalami hal yang sama. Kita nunggu saja aksinya ya di tahun 2026 ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang galbay di pinjol syariah, yang galbay di pinjol syariah ya, maksudnya kalau kalian lihat YouTube saya sebelumnya, di antara 24 pinjol itu kebanyakan yang sekarang lagi ancur-ancuran untuk di TKB 90%-nya adalah rata-rata pinjol syariah ya. Yang punya galbay di sini jangan buru-buru berpikir untuk membayarkannya ya. Ingat, pinjol syariah ini adalah pinjol yang memang tujuannya ke UMKM. Kalau memang saat ini UMKM sedang rendah, jangan-jangan berusaha untuk bayar dulu ya. Karena saat ini memang sedang rendah. Mumpung kondisinya lagi dalam pengawasan OJK, lanjutkan yang mau galbay. Siapkan alasan kalian dan tunjukkan bukti bahwa sekarang usaha sedang sepi. Jangan sampai seperti teman saya ini, yang mana saat ini kasusnya menjadi lagi. Kalau kalian lihat vlog saya sebelumnya, ada di mana pihak ketiga dari salah satu pinjol besar menagih kepada orang yang tidak punya pinjol, salah sasaran berarti ya. Tidak pernah pinjam di situ dan memaksa untuk membayar, bahkan membawa surat resmi gitu.
gitu. Nah, kali ini kasus yang berbeda lagi nih. Di sini pihak ketiga terang-terangan menagih kepada orang yang galbay dan dia mengarahkan untuk membayar ke perusahaan pihak ketiganya. Ada informasi seperti ini, ada pundi nih, DC sudah menghubungi pihak kantor tempat kerja. Harus bagaimana? Belum ada duit untuk bayar. Dari catatan WhatsApp-nya mengatakan begini. Karena di sini harus pelaporan, Pak. Jika tidak ada pelaporan, maka Bapak dianggap tidak kooperatif. Dan tagihan ke tempat Bapak kerja dan keluarga terdekat dilakukan secara berkala. Lalu dibayarkan lewat aplikasinya. Nah, dijawab sama DC-nya, bayarnya langsung ke pihak ketiga. Pak, PT dong yang aset manajemen. Ditanya lagi, Pak, kenapa nggak lewat aplikasinya? Dijawab, Bapak bisa cek di aplikasi juga, rekeningnya dialihkan ke pihak ketiga. Jadi semua nasabah yang keterlambatannya lebih dari 8 bulan akan dialihkan ke pihak ketiga, yaitu PT Dongyang Asset Management. Perihal nego sampai jadi itu beralih ke PT Dongyang Asset Management ya. Kemudian setelah dicek, PT-nya nggak ada izinnya. PT Dongyang Asset Management diduga tidak mengantongi perizinan. Diinformasikan pihak manajemen perusahaan Dongyang Asset Management Jakarta yang memiliki investor di Korea Selatan diduga sengaja mengabaikan atau terkesan melawan regulasi dengan tidak mengantongi perizinan secara keseluruhan, alias PT Dongyang Asset Management ini adalah ilegal. Nah, di sini saya coba carikan PT Dong, yang cuma di sini websitenya kayaknya tidak resmi dan ini website berbahaya, bisa mencuri data kita kalau kita mengaksesnya. Harap hati-hati, di sini bukan PT Dongyang tapi di 300.co.id seolah-olah mengaburkan perusahaan mereka. Di sini tertulis alamat di HWA Tower lantai 9, Jalan Ciputat, Jakarta. Sekalipun jelas alamatnya, kalau tidak memiliki izin tetap ilegal ya. Sama seperti websitenya yang tidak jelas. Sepertinya sekarang pihak ketiga lagi naik daun, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, pertama kali ditagih oleh pihak ketiga, siapapun perusahaannya wajib pintar-pintar untuk searching ya. Cari mana perusahaannya di Google. Kalau memang tidak resmi, pasti akan keluar keterangan tidak resmi. Tidak punya website, tidak ada alamat jelas, nomor telepon tidak ada, dan tidak ada izinnya. Kalau ditagih dari pihak ketiga seperti ini, jangan takut ya. Hutang kalian bisa auto lunas karena ditagih oleh ilegal. Seandainya yang menagih adalah legal, perhatikan, tidak ada namanya pembayaran tidak melalui aplikasi selagi perusahaan pinjolnya masih ada. Contoh, galbay di aplikasi Solusiku dan Solusiku masih beroperasi, lalu ditagih pihak ketiga dan suruh bayar lewat rekening pihak ketiga. Jawabannya jangan mau ya. Semua harus kembali ke perusahaan pinjolnya, kecuali pinjolnya sudah tidak ada, seperti Tunai Kita. Tunai Kita dulunya legal, izinnya dicabut menjadi ilegal, lalu menjual data ke PT Longan. Setelah dicek, PT Longan juga ilegal, maka hutang dianggap lunas dan jangan pernah dibayar. Oke? PT Longan sama seperti PT Dongyang tadi. Jadi selama perusahaan pinjol masih aktif, jangan pernah bayarkan ke pihak siapapun. Modus pihak ketiga sekarang sudah macam-macam ya, dan memanfaatkan momen akhir tahun, Imlek, Ramadan, Lebaran, masuk sekolah sampai Idul Adha. Jadi perlu diperhatikan, apapun alasannya, jangan pernah memaksakan diri membayar pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang. Jangan pernah membayar di luar aplikasi dan jangan pernah berjanji pelunasan karena akan dijadikan target, gitu ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.